Alhamdulillah, sahabat fillah, ikhwan wa akhwat insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tema yang begitu indah dan yang begitu baik untuk kita renungi di setiap kehidupan kita, yaitu tentang taubatun nasuha. Pertama-tama kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala satu kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan, kesempatan, umur panjang, dan selawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda kita Nabiullahul Karim Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita kirimkan juga kepada semua sahabat, ya, keluarga dan orang-orang yang soleh yang membela, ya, risalah yang dibawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ikhwan wa akhwat insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tadi sudah disampaikan tentang masalah biodata. Itu biodata sementara. Kalau untuk selamanya itu setelah orang meninggal. Itu ada namanya biodata. Itu tadi adalah biografi dan biodata. Jadi taubatun nasuha ini merupakan judul yang sangat luar biasa yang harus kita renungi, baik yang belum menikah, yang sudah menikah. Teman-teman yang belum menikah, saya doakan semoga cepat dipertemukan jodohnya. Amin. Ya, pasti cepat ini kalau masalah menikah ya. Masih banyak jomblo di sini, tenang aja. Ya, jalani aja dengan yang indah. Manusia, kita semua tidak akan terlepas dari kesalahan. Ya, mau itu kesalahan yang kecil dan besar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu bani Adam khata'u wa khairul khata'ina at-tawwabun." Ini yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, setiap anak Adam atau manusia yang berbuat kesalahan dan sebaik-baiknya orang yang bersalah adalah yang bertaubat. Ya, timbul pertanyaan. Ada orang yang melakukan salah tapi maksiat terus. Habis minum khamar, sholat. Habis berzina, sholat. Kemudian habis mencuri, sholat. Setiap dia melakukan kesalahan, setiap dia melakukan dosa, dia sholat. Maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sholat terus sampai maksiatnya, sampai semua perzinahannya itu kalah dengan sholat. Jadi kita harus paksakan sholat itu. Sesuatu yang baik. Makanya Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ingatkan kita, ya, di dalam surat Al-Mutaffifin Allah berfirman, ya, Bismillahirrahmanirrahim. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Kata Allah Subhanahu wa taala, sekali-kali tidak demikian. Sebenarnya apa yang selalu mereka usahakan itu menutup hati mereka. Ya. Bahkan Allah juga menganjurkan kita untuk segera bertaubat dan beristighfar. Karena dua hal ini jauh lebih baik daripada kita berlarut dalam dosa. Bahkan Allah juga ingatkan di dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim. فإن يتوبوا يك خيرا لهم وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة وما لهم في الأرض ومن ولي ولا نصير. Kata Allah, maka jika mereka bertaubat, itu adalah lebih baik bagi mereka. Dan jika mereka berpaling, niscaya Allah akan mengazab mereka dengan azab yang pedih di dunia dan di akhirat. Ya, dan mereka sekali-kali tidak mempunyai perlindungan dan tidak punya penolong di muka bumi ini. Yang sering muncul teman-teman ya, ikhwan wa akhwat. Yang sering muncul di kehidupan kita. Kenapa mereka orang yang tidak pernah sholat tapi kaya? Ini kan sering muncul di pertanyaan kita. Ya. Jadi
Itu namanya adalah istidraj. Istidraj itu adalah mereka dipalingkan dari nikmatnya Allah dalam ibadah, tapi mereka disenangkan dalam dunianya Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu hati-hati. Jadi kalau seseorang sudah kena istidraj, maka mereka itu sudah ya dipalingkan oleh Allah dari kenikmatan beribadah. Jadi semoga kita semua di sini terhindar dari kenikmatan yang sementara, yaitu dengan adanya istidraj itu. Mudah-mudahan kita terhindar dari istidraj. Para ikhwan dan akhwat yang insyaallah dimuliakan dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu memberikan contoh kepada sahabatnya. Beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak bertaubat dan beristighfar. Bayangkan teman-temannya, Rasulullah saja yang dijamin masuk surga itu beristighfar setiap hari 100 kali. Ini Rasulullah ya, sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala masuk surga. Bagaimana dengan kita? Sudah tidak ada jaminan, ya. Setiap hari mungkin kita tidak pernah baca Al-Quran. Sehari mungkin kita tidak pernah membaca Al-Quran. Bagaimana dengan Rasulullah? Ada suatu kisah seorang kakek pendeta Yahudi. Kakek Yahudi yang berdiri selalu, ini seorang pengemis. Dan dia kerjanya tiap hari menghina Rasulullah SAW. Setiap ada orang yang lewat, dia bilang Rasulullah orang gila. Rasulullah itu pembohong. Semua kata-kata buruk. Ternyata dia tidak sadar, ternyata yang memberikan makanan dia, bahkan Rasulullah suapi seperti anak yang umur 1 tahun 2 tahun. Diberikan suapan oleh tangan Rasulullah SAW. Dan bahkan dia masih menghina Rasulullah. Setelah Rasulullah meninggal, digantikan Abu Bakar As-Siddiq. Dan rasanya berbeda dengan bagaimana rasanya ketika Rasulullah menyuapinya. Lalu ditanya, siapa sebenarnya itu yang menyuapi saya? Kata Abu Bakar Siddiq sambil menangis, selama ini yang menyuapimu adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Langsung menangis dan dia syahadat, masuk Islam. Makanya kebanyakan orang masuk Islam karena akhlaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya perbaiki akhlak kita, teman-teman. Ya, makanya jangan sampai kita menilai orang itu bertato, orang itu penzina, kita sebutkan dia nama binatang, dan segala macam. Kita tidak tahu ternyata dia setiap malam itu beribadah kepada Allah. Kita tiap hari tidak pernah melihat dia beribadah. Makanya jangan menilai seseorang dari penampilannya saja. Jangan sampai orang kita lihat itu buruk, dia baik di mata Allah dan dia adalah ahli ibadah. Ibnu Umar ya pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kana umra ya'udu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fil majlis al-wahid 100 marrah min qabli an yakuma rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabul ghafur. Dan ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi. Ya. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ibnu Umar pernah menghitung bacaan istighfar Rasulullah. Dan dalam suatu majelis sebelum bangkit dari majelis itu, berapa? 100 kali Rasulullah beristighfar. Dan Rasulullah berdoa, Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabul ghafur. Teman-teman amalkan doa ini. Ya, kita baca istighfar ini, teman-teman yang mau tulis silakan ditulis. Sebentar setelah kita sampaikan, silakan ditulis. Ya, Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabul ghafur. Ini adalah doa istighfar yang Rasulullah baca setiap hari 100 kali, teman-teman. Dan ini adalah satu amalan yang Rasulullah baca sampai Rasulullah SAW meninggal. Iya. Mudah-mudahan kita semua di sini punya satu amalan, yang satu amalan itu kita baca dan itu istiqomah sampai meninggal dunia. Jadi taubatun nasuha di sini adalah kembalinya seorang hamba. Taubatun nasuha, teman-teman, kembalinya seorang kepada Allah dari dosa yang pernah dilakukannya, baik itu sengaja karena ketidaktahuannya, ataupun dengan jujur atau ikhlas, ataupun dia didukung dengan ketaatan mengangkat seorang hamba mencapai kedudukan kepada wali Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi watubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an surat An-Nur ayat 24 ayat 31 surat ke-24. وَتُوبُوا
جميعا أئية المؤمنون لعلكم تفلحون. Ya. Jadi watubu ilallahi jami'an ayyahul mu'minuna la'allakum tuflihun. Bahkan Allah ingatkan kepada kita di dalam surat At-Tahrim, kalau nggak salah surat ke-66 ayat 8, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha." Ya. Jadi keluasan dan rahmatnya Allah sangat besar, teman-teman ya. Jadi ada doa yang diajarkan Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar dia terhindar dari dosa-dosa yang tidak sengaja dia lakukan dan yang sengaja dilakukan. Apa doanya? Kata Allah Subhanahu wa taala, ya, ada di dalam Al-Qur'an surat Al-Mu'min surat ke-40 ayat 7. Ya, doanya begini. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. Ya Rabb, kami rahmat dan ilmu Engkau meliputi segala sesuatu, maka berilah ampunan kepada orang bertaubat dan mengikuti jalan Engkau dan peliharalah mereka dari siksaan neraka yang bernyala-nyala. Ini adalah ayat yang dibaca Allah Subhanahu wa taala diperintahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang Allah turunkan melalui malaikat Jibril dan menyuruh Rasulullah untuk senantiasa membaca ayat tersebut. Ya. Jadi bagaimana syaratnya taubatun nasuha? Ya, agar taubatun nasuha itu benar-benar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kalau kita seorang muslim, taubatun nasuhanya kita itu seorang muslim ya dengan kita seorang muslim taubatnya hanya diterima taubatnya yang diterima hanyalah dari seorang muslim. Jadi Islam. Kita senantiasa membaca istighfar dan ayat-ayat yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama istighfar tadi yang saya bacakan tadi. Kemudian untuk non muslim maka taubatnya ialah dengan masuk dan memeluk agama Islam. Ya, makanya Allah ingatkan ya di dalam Al-Qur'an surat An-Nisa surat keempat ayat 18. Ya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. Ya, dan tidaklah taubat itu diterima Allah dari orang-orang mengerjakan kejahatan yang apabila datang ajal kepada seseorang di antara mereka, barulah dia mengatakan sesungguhnya saya bertaubat sekarang. Dan tidak pula diterima taubat orang-orang yang mati sedang mereka di dalam kekafiran, bagi orang itu telah kami disediakan ya siksa yang sangat pedih. Makanya kata Allah dalam surat Ali Imran, alladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sampai kita mati kita belum bertobat. Nah, itu keras peringatan Allah Subhanahu wa taala, teman-teman. Bahkan bagaimana orang-orang bertaubat? Kemudian syarat orang bertaubat kedua adalah mereka yang ikhlas. Ini teman-teman catat ini. Jadi harus ikhlas kita bertobat. Jangan sampai kita, ya Allah ampunilah dosa saya. Matanya menangis, hatinya nggak menangis. Nah, ini bahaya ini. Ini namanya menipu Allah ini. Banyak yang seperti ini, teman-teman ya. Ya, taubat yang diterima secara syariat hanyalah didasari dengan keikhlasan. Taubat karena ria atau tujuan duniawi tidak dikatakan sebagai taubat. Contoh, tiba-tiba dia berubah. Contoh, dulunya, contoh ya, saya kasih contoh ya teman-teman ya. Dulu dia pemabuk, tapi karena ada wanita yang dia cintai, dia berubah menjadi rajin sholat. Nah, jangan sampai kita berubah karena seorang wanita, teman-teman. Setelah kita diputusin, kembali lagi kepada jalan yang tadi. Nauzubillah min dzalik ya. Makanya Allah ingatkan dalam Al-Qur'an, ya. Allah katakan dalam Al-Qur'an, ya, ini nazam
nagom jiharka. إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم. Ya, itu nagom jiharka ya. دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. Kecuali orang-orang yang tobat dan mengadakan perbaikan dan berpegang teguh kepada Allah dan tulus ikhlas. Mereka tidak membohongi ataupun menipu Allah. Ya. Dan mereka adalah bersama orang beriman dan kelak Allah akan mengumpulkan mereka kepada orang-orang yang beriman dan pahala mereka sangat besar. Kemudian ketiga teman-teman, syaratnya taubatun nasuha, mengakui dosanya. Ya. Taubat kita tidak akan sah kecuali setelah mengetahui perbuatan dosa yang kita lakukan dan kita mengakui apa yang kita lakukan itu salah. Dan kita ya berjanji kepada Allah tidak mengulanginya lagi. Ya, dan keempat adalah teman-teman ya, penyesalan. Ya, kita betul-betul penuh penyesalan. Ya, menunjukkan penyesalan kita. Bahkan Nabi SAW mengatakan an-nadamu taubatu, ya. An-nadamu taubah. Penyesalan adalah taubat. Jadi kalau kita tidak menyesal maka kita belum bertobat namanya. Kemudian yang terakhir teman-teman, ya, meninggalkan kemaksiatan dan kita bertaubat ya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya taubat. Jadi masa bertaubat sebelum nafas berada di kerongkongan atau sakaratul maut dan sebelum matahari terbit di arah barat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha yaqbalu taubatul 'abdi ma lam yughir." Jadi sesungguhnya Allah menerima taubat seseorang hamba sebelum nafasnya berada di kerongkongannya. Ya, maka teman-teman yang mengatakan menutup aurat itu, karena banyak yang mengatakan, nggak boleh, perasaan saya Kak, menutup aurat itu nggak harus menutup aurat, tutup kepala pakai jilbab, yang penting hati ditutup. Nah, ini pemikiran yang sangat fatal ya teman-teman ya. Ya, para ikhwan dan akhwat, jangan sampai kita termakan dengan kata-kata filosofi yang seperti itu. Jadi kalau ada teman kita yang perempuan, dia mengatakan saya lebih baik ndak menutup aurat tapi hatinya ditutup, ndak mengeluarkan kata-kata kasar daripada dia menutup aurat tapi dia berkata kasar. Intinya saya kasih contoh, syaratnya saya kasih contoh ya, Cristiano Ronaldo, ini seorang pemain bola. Ya, kita bandingkan dengan misalkan di sini ada yang cowok di sini siapa? Ada cowok di sini. Atau Cristiano Ronaldo sama Susanti misalkan. Ini kita perbandingan pahala ya. Cristiano Ronaldo menyumbang 5 miliar, tapi syaratnya dia belum masuk Islam. Sama misalkan Sukma atau Rosita, tapi Rosita dia sudah masuk Islam, atau Irmayanti ya, atau Tasya atau Muhammad ya. Mereka ini semua sudah ada syaratnya masuk Islam. Maka pahalanya itu diterima di dunia, diterima di akhirat untuk yang Susanti, si Devina, si Rosita. Tetapi Cristiano Ronaldo tidak dapat syafaatnya di akhirat, tapi dia dapatkan di dunia. Dalam bentuk apa di dunia? Allah tambahkan terus dia karirnya. Semakin bersinar dia di Al Nassr di Arab Saudi. Ya seperti itu ya cara Allah membalas pahalanya orang-orang yang non Muslim, yang belum masuk Islam. Sama halnya kalau kita masuk sebuah dosen misalkan, jadi guru misalkan, tapi kita tidak punya ijazah SMA, ijazah S1 nggak ada, tapi kita punya skill. Nah, itu enggak, walaupun diterima, tapi itu akan berbeda karena kita tidak memenuhi syarat. Seperti itu ya. Jadi syaratnya kalau kita mendapatkan pahala seperti tadi yang saya sampaikan, bahwa orang yang istidraj itu sangat berbahaya teman-teman ya. Yang mereka terlena dengan kemaksiatan,
Ya, tiap hari kiosnya. Saya bahkan lihat di sini ada di sini yang jaga kios ya. Yang pengusaha Tasya atau Fani ya. Contoh ya, si Fani ini si Fani jaga kios ya. Ya, jaga kios. Banyak pembelinya. Dalam sehari itu 200 orang lah yang masuk membeli ya. Pas masuk azan, hayya 'alas salah. Diabaikan si Fani. Diabaikan azan itu. Ya. Masuk lagi azan asar sampai seterusnya. Ya, maka mudah-mudahan kita jangan seperti itu. Tapi Fani yang ada di sini mungkin insya Allah tidak seperti itu, tapi Fani yang di luar mungkin yang seperti itu. Ya, ini contoh ya teman-teman ya. Jadi seperti itu ya. Jangan sampai kita terabaikan. Ada yang bertanya juga, apakah kalau kita game Mobile Legend kita berdosa? Enggak berdosa main Mobile Legend. Karena saya juga pemain Mobile Legend, teman-teman. Ya. Ya enggak apa-apa Mobile Legend. Yang penting teman-teman waktunya sholat, waktunya ibadah sholat. Jangan mabar terus sampai pagi, enggak sholat subuh, enggak sholat malam. Nah, itu yang salah ya. Ya, jadi tempatkan tempatnya pada tempatnya, jangan sampai game ataupun aktivitas lainnya menghalangi kita dari ibadah dan menyibukkan kita untuk berpaling kepada Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman yang saya cintai dan saya muliakan karena Allah Subhanahu wa taala, ya, mudah-mudahan kita terhindar dari azabnya Allah Subhanahu wa taala dan kita terhindar dari sesuatu yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dapat saya sampaikan. Akhir dawan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam 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 warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustadz, izin ambil alih ya. Ya, silakan. Masya Allah, tabarakallah, jazakillah khairan kasiron Ustadz Zulkarnain karena telah memberikan ilmunya yang luar biasa untuk kita semua. Semoga ilmunya dapat bermanfaat bagi orang lain. Semoga selalu dalam kebahagiaan, keamanan, dan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Acara selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Saya ambil 5 pertanyaan tercepat yang angkat tangan dengan ketentuan sebagai berikut. Sebelum bertanya, silakan untuk salam dan perkenalkan diri. Pertanyaan sesuai dengan tema yang diberikan. Pertanyaan yang diajukan melalui on-mic, nanti saya ambil 5 peserta tercepat yang angkat tangan dan saya akan bacakan namanya. Baik, untuk yang pertama kepada Ukhti Riana Anha, saya persilahkan. Lanjut saja kepada Ukhti Miranda Febrianti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Miranda Febrianti, saya dari Jakarta. Sebelumnya, tepatnya
Bisa dibilang judul ini pas banget sih ya. Baru Jumat kemarin teman saya cerita tentang apa cara sholat taubat kayak gimana ke saya. Terus saya kan bingung, saya kasih saran ke beliau, coba cari aja di Google. Terus saya tanya lagi nih ke teman sayanya itu, emang emang lu udah siap buat ngelakuinnya? Maksudnya tuh kan kalau misalnya kita benar-benar udah sholat taubat itu kan kita kan menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya, kan? Nah, pertanyaannya itu kemarinnya itu saya baru nanya lagi nih sama teman saya, udah sholat taubat belum? Jadi enggak. Terus kata dia, nggak tahu, masih bingung gua. Terus bagaimana cara kita untuk menasehati teman kita itu untuk bisa benar-benar taubat? Terima kasih Pak Ustadz. Oke. Langsung dijawab ya. Ya Ustadz, silahkan. Ya, bismillah. Jadi cara menyampaikan kepada teman dengan agar dia cepat taubat dari perbuatannya, kita tidak terlepas dengan wajadilhum billati ahsan, dengan cara yang baik. Jadi kita dulu yang melakukannya. Nah, yang pertama kita lihat dulu dosa apa yang dilakukan, dan kita tidak berhak menghukumi dosa, ya menghukumi dosanya Allah. Dan ingat, saya sarankan buat yang bertanya, may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Barang siapa yang Allah sesatkan, ya, barang siapa yang Allah berikan hidayah, maka tidak ada yang mampu ya menyesatkannya. Dan barang siapa yang Allah sesatkan, maka nggak ada yang mampu untuk menyadarkan dia, bahkan memberikan hidayah. Ini terjadi kepada paman Rasulullah SAW dan sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Kita sebagai manusia hanya mengingatkan. Jadi nggak bisa kita memaksa dia sampai harus ikut sama kita. Ingatkan saja terus sampai saat dia sadar. Ya. Kemudian yang kedua, ajarkan dia. Kita boleh melakukan dakwah kepada sahabat kita melalui buku, atau kita kirimkan video, ya, atau kita ajak dia ke majelis ta'lim yang langsung ya, di real, bukan hanya di sosmed di sini. Kemudian kita berikan hadiah teman kita. Jadi pernah ada kisah sahabat saya, pernah dia dapat malas menutup aurat. Ya, suatu saat ini teman saya memberikan dia hadiah. Pada saat dia ulang tahun, dia berikan sebuah mukena untuk sholat. Saat itu dia tidak pernah pakai. Tapi jadi nggak akan, ketika kita berikan hadiah sebuah kado yang untuk sholat, itu dia belum langsung pakai dan hatinya belum langsung terbenak di situ. Tapi suatu saat ada waktu dia jenuh dan dia akan ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Di saat di situ dia mulai melihat apa yang kita berikan. Dan alhamdulillah 1 bulan setelah diberikan hadiah itu, dia menutup aurat dengan ikhlas dengan dirinya sendiri, bukan karena paksaan orang tuanya dan bukan pula paksaan dengan temannya. Temannya selalu mengingatkan terus, bahkan temannya yang satu ini selalu bikin story agar dia itu benar-benar sadar. Dan dia mengatakan bahwa kalau sahabatmu yang mencintaimu, ketika kamu melakukan dosa maka dia akan marah. Tetapi sahabat yang tidak mencintaimu, ketika kamu melakukan kesalahan ataupun dosa, maka dia akan diam. Itu saja, teman-teman harus ingatkan, ya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, semoga yang bertanya bisa dipahami. Lanjut ke pertanyaan yang kedua kepada Putri Bintang. Saya persilahkan untuk bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Putri Bintang Sari Sarma, saya dari Riau. Ustadz, saya mau bertanya, kalau misalnya kan
kita hari ini bertobat, besok kita maksiat lagi Ustadz. Terus besoknya lagi kita bertobat lagi. Apakah tobatnya itu bisa diterima Ustadz? Satu lagi Ustadz, kalau kita hari ini sholat taubat di siang hari apakah bisa? Atau hanya di malam hari aja? Cukup Ustadz. Terima kasih. Oke. Ya. Jadi buat yang bertanya tadi, kita sholat, kemudian kita maksiat tobat. Nah, saking cintanya Allah kepada kita, Allah ingatkan dalam Al-Quran, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ard wa iddat lil muttaqin. Ya. Jadi Allah berikan kita ampunan seluas langit dan bumi, bahkan lebih dari itu. Saking cintanya Allah kepada kita. Kita tobat maksiat. Makanya kata Nabi SAW, sholat terus sampai kalah maksiatnya. Karena Anda ada yang menjamin maksiat itu, teman-teman. Seperti itu ya. Ya. Kemudian waktu sholat taubat, bagusnya itu waktu sholat taubat itu para ulama ini ya menilai waktu sholat taubat itu sebaiknya kita lakukan sepertiga malam atau sekitar jam 1, teman-teman. Jam 1, setengah 2 atau jam 2. Kenapa? Karena di waktu ini adalah waktu yang mustajab, dan memang di waktu ini adalah bagus untuk merenungi dosa kita. Diam, tidak terlalu bising, dan bagus untuk kita merenung, teman-teman ya. Terutama kita yang pernah menzalimi misalkan kedua orang tua kita, sahabat kita. Jadi waktu-waktu yang bagus itu adalah sepertiga malam untuk melakukan sholat taubat. Ya, wallahu a'lam bishawab. Baik, lanjut ke pertanyaan ketiga kepada Vinka, saya persilakan. Lanjut saja ke Fatimah Az-Zahra. Apa? Lanjut Ustadz ini ke Fatimah Az-Zahra karena yang tadi tidak jadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, perkenalkan nama saya Fatimah Az-Zahra, berasal dari Medan. Saya izin bertanya Ustaz, bagaimana caranya menasihati kawan yang suka bermaksiat tapi dengan tidak menyakiti perasaan yang selanjutnya? Oke. Cara menasihati kawan agar dia tidak marah dan dia tidak tersinggung. Ya. Makanya kita lihat dulu kita lihat dulu sahabat kita ya, bagaimana karakternya teman kita ini. Jadi banyak cara berdakwah, teman-teman ya. Ya, banyak cara berdakwah dan banyak tips, banyak cara agar kita menyampaikan ilmu itu orang lain gak harus tersinggung. Contoh, aku kasih contoh ya. Misalkan temannya yang satu yang perempuan ini suka menggosip. Ya kita bikin story aja, bagaimana hukum orang menggosip di hari kiamat, bagaimana mulutnya, diapakan mulutnya di neraka jahanam. Tidak apa-apa bikin story, sekali-sekali langsung bikin story yang sadis. Biar dia itu ingat. Jadi dalam 1 minggu itu kita bikin story tentang itu. Biar dia itu tahu, oh ternyata seperti ini ya. Ya, besok lagi bikin story tentang bagaimana siksa seorang wanita yang kemudian mereka pekerjaannya tiap hari menggosip. Bikin saja. Nah, cari lagi story perkataan ulama, kalam-kalam ulama yang mengajarkan kita agar terhindar dari adu domba. Pokoknya yang dalam 1 minggu itu kita bikin story yang khusus itu. Insya Allah itu suatu saat dia akan sadar. Nah, kemudian cara yang terbaik lagi adalah kita memberikan sebuah hadiah kepada teman kita.
Ini sering saya lakukan, tips yang seperti ini yang paling bagus sebenarnya teman-teman. Memberikan hadiah kepada sahabat kita yang benci sama kita. Itu sesuatu yang paling bagus. Dan kita mendapatkan pahala yang sangat besar. Kita mendapatkan pahala, kita mendapatkan kebaikan, ya. Kita mendapatkan ketenangan, kita mendapatkan semangat untuk bersedekah. Ya, jadi seperti itu ya. Kalau kita dapatkan teman seperti itu, mau dia jahat sama kita, intinya kita selalu berpikir positif, ya. Kita jangan pernah suuzon sama orang lain, ya. Berhusnuzonlah terus setiap saat. Ya, insya Allah kalau hati kita bersih, pikiran kita bersih, maka badan kita bersih, semua apa yang kita lakukan insya Allah hasilnya akan bersih. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustadz, terima kasih. Lanjut lagi kepada Heni Kusmiranti. Saya persilahkan. Kepada Heni Kusmiranti, apakah mau bertanya? Lanjut saja kepada Husnul Khotimah. Saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Husnul Khotimah dari Sumeneb. Afwan Ustadz mau bertanya. Saya di sini ada 2 pertanyaan Ustadz. Yang pertama, apa saja syarat-syarat taubat nasuha? Dan yang kedua, apakah taubat nasuha itu hanya berlaku untuk dosa-dosa besar atau juga untuk dosa-dosa kecil Ustadz? Syukron. Ya. Yeah. Ya, alhamdulillah. Jadi tadi saya sudah sampaikan bagaimana syarat ya, taubatun nasuha. Yang pertama kita banyak istighfar, kemudian kita mengakui kesalahan kita, ya. Dan ini kita meninggalkan dosa, kita menyesali, dan kita meminta maaf kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita harus ada penyesalan, teman-teman. Ya. Kemudian apakah taubatun nasuha itu hanya untuk dosa besar? Ya. Ya, jadi semua dosa, baik itu yang besar ataupun kecil, kita harus bertaubatun nasuha. Kenapa? Agar kita tidak menganggap remeh dosa-dosa kecil. Ya, jadi terkadang kita ini menganggap remeh. Contoh ya. Kita berjalan, kita menginjak bumi ini, tidak pernah membaca doa. Contoh keluar rumah, Bismillahirrahmanirrahim, wala haula wala quwwata illa billahil azim. Kita nggak pernah baca doa itu setiap keluar rumah. Ada dosa kecil, tapi nggak pernah kita rasain. Ternyata tiap hari saya berbuat dosa. Ya, kita keluar rumah nggak baca doa, kita injak tanah itu. Atau di jalan kita menginjak semut, sementara jalan kaki. Sadar nggak kita? Seperti itu ya. Jadi kata Allah Subhanahu Wa Taala, ya, bagaimana ciri, ya, bagaimana syaratnya, ya, seorang agar itu taubatun nasuha. Yang pertama dia melakukan sholat taubat, ya. Yang kedua dia menyesali dosanya, ya, dan dia benar-benar ya tidak bertekad dan berjanji tidak akan mengulangi dosa itu. Ya, itu 3 syarat taubatun nasuha. Ya. Kemudian pertanyaan terakhir tadi, apakah taubatun nasuha itu hanya berlaku untuk dosa besar dan kecil? Taubatun nasuha itu berlaku untuk ya, dosa besar dan dosa kecil. Ya. Jadi bagaimana kapan tobat kita itu diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Ya, jadi setiap muslim yang berbuat dosa dan kesalahan semasa hidupnya harus bertobat. Ya, jadi kita harus bertobat. Bahkan kita bertobat, beristighfar setiap saat. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadisnya yang sangat mulia, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu bertobat setiap saat, teman-teman. Bahkan setiap saat.
Makanya setiap sholat itu kita membaca Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ya, kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala di setiap saat, teman-teman ya. Ya, di setiap saat ya. Ingat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 18 yang saya sudah bacakan tadi, walaisatit taubatu lil ladzina ya'maluna sayyi'at. Di situ Allah katakan, dan tidaklah taubat itu diterima oleh Allah dari orang mengerjakan kejahatan apabila datang ajal menjemputnya kepada seorang tersebut, lalu baru sampai di tenggorokan lalu bertobat, maka tidak akan diterima tobatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya jangan sampai kita pakai prinsip nanti tua baru tobat, ya sekarang masa muda kita mau berfoya-foya dan lain sebagainya. Nauzubillah min dzalik. Jadi buat teman-teman yang bertanya dan yang mendengarkan, semoga kita terhindar dari hal-hal yang bersifat maksiat dan kita tidak sadari yang kita lakukan apakah ini sudah benar atau baik, maka beristighfarlah. Ya minimal 10 kali sehari. Kalau kita mau maksimalkan 100 kali sehari bisa. Ya. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Pertanyaan terakhir kepada Tarisa Puji, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tarisa Pujawati. Saya mau bertanya, cara kita untuk menekankan diri agar kita itu selalu istiqomah dalam bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena terkadang pula kita selalu terkalahkan oleh hawa nafsu kita sendiri. Dari awal kita niat kuat, niat lillahi ta'ala. Namun terkadang pula selalu terkalahkan juga oleh godaan hawa nafsu tersebut. Nah, caranya untuk menekankan diri kita untuk lebih menekankan agar tidak melakukan hal yang seperti itu lagi, caranya gimana, Ustadz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini yang bertanya sudah menikah belum? Belum, Ustadz. Nah ya udah cepat nikah ya. Jadi begitu ya. Jadi teman-teman yang saya cintai, yang saya muliakan karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi pernah juga bisa ditanya seorang akhwat berapa hari yang lalu ya. Ustadz gimana sih caranya agar saya tidak memikirkan cowok itu? Ya nikah. Nikah baru tahu rasanya bagaimana. Jadi buat ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, agar kita terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan, jangan selalu menyendiri. Kalau kita menyendiri, misalkan menyendiri terus kita berpikiran yang buruk, hindari. Cari tempat yang di situ kita selalu berkumpul keluarga agar kita terhindar dari maksiat. Ya, jangan sampai kalau kita menyendiri, apalagi yang masih jomblo, memikirkan wanita, semakin lama dipikirkan di telepon, ya, yang perempuan juga telepon cowok. Gimana nih, saya rindu sekali nih tiap malam ini diingat, ditelepon terus. Hindari ya, teman-teman ya. Ya, dan mudah-mudahan kita terhindar dari dosa tersebut. Apalagi sekarang zaman teknologi ya. Orang bisa video call, telepon dan sebagainya. Hindari hal-hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi cara menghindarinya pertama adalah untuk seorang wanita yang belum nikah. Insya Allah kita akan dijaga oleh suami kita dan terhindar dari maksiat. Yang kedua, hindari untuk menyendiri. Kalau dikala kita menyendiri itu kita selalu berpikir buruk atau berpikiran maksiat. Nah, dan yang terakhir, banyak istighfar dan hadir di majelis ilmu. Paksakan diri kita untuk belajar membaca Al-Quran. Ya, jadi harus selalu isi kegiatan, ikut kegiatan yang di situ kita belajar tilawah, belajar menghafal Quran. Sibukkan diri kita dengan kegiatan positif, insya Allah. Karena kalau kita menyendiri terus di rumah, datanglah godaan setan untuk kita melakukan sesuatu yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu ya. Ya. Silakan dicatat tadi itu. Wallahu a'lam bishawab.
Baik, karena sudah ada 5 pertanyaan, maka sesi tanya jawab ini saya tutup. Akan saya lanjutkan ke sesi penutupan. Alhamdulillah, tidak terasa waktu telah menunjukkan pukul 21:03 waktu Indonesia Barat, berarti tuntas sudah kebersamaan kita dalam kajian ini. Semoga apa yang disampaikan Ustadz Zulkarnain menjadi ladang pahala untuk beliau khususnya dan umumnya untuk kita semua. Amin. Menutup kebersamaan kita kali ini, marilah kita akhiri kajian ini dengan doa yang akan dipimpin langsung oleh Ustadz Zulkarnain. Tafadhol Ustadz. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'mahi kaf mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama bagi lakal karim wa azim sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaqal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma rabbana afrigh 'alaina wa sabra wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qawmil kafirin. اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقراءتنا وركوعنا وسجودنا وتخشعنا وتضرعنا تعبدنا وتمم تقصيرنا يا ارحم الراحمين. اللهم انصرنا اخواننا المسلمين والمجاهدين في فلسطين والمستضعفين في روهينيا والمظلومين في مصر في اندونيسيا وفي كل مكان وفي كل زمن. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربينا صغارا. اللهم ارحمنا بالقران بشفاعة بالقران بركة بالقران الى يوم القيامة شفيع لاصحابه. اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.